Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Mahfudzoh Ali Ubaid, Ketua Yayasan Hikmat Muslimat NU dan juga penasihat Muslimat NU. Mata'ahullah bituli hayatiha. Yang terhormat Ibu Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa selaku penasehat Hikmat dan juga Gubernur Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Mulyati MA yang baru saja menyampaikan sambutan dan juga mau'izah hasanah untuk kita semuanya tasyrik bulan Ramadan. Seluruh pengurus Mbak Sekum PPMNU, Ibu Nyai Mahsanah juga Ketua Dewan Pakar dan Dewan Penasehat, serta jajaran pengurus ketua harian, pengurus muslimat, hikmat maupun perangkat lainnya, serta PW di seluruh Nusantara dan PCI, serta hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semuanya, serta kesehatan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan apa yang dianjurkan dan apa yang diajarkan oleh junjungan kita. Ibu-ibu sekalian, tadi sesungguhnya dua dari yang telah disampaikan oleh Ibu Nyai Mahfudzoh maupun Ibu Sri Mulyati sudah banyak ya informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Namun saya sebagai anggota ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai Mahfudzoh. Nurut apa kata Ibu Nyai Mahfudzoh, suruh mengisi kegiatan pada awal Ramadan ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Kita sudah memasuki hari kedua bulan suci Ramadan. Saya izinkan saya akan menyampaikan lewat share screen ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah yang umumnya kita sudah hafal, ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, seluruh umat Islam, seluruh orang-orang mukmin diwajibkan kutiba ini diwajibkan. Mungkin diwajibkannya atas diri kita karena puasa ini adalah manfaat untuk diri kita. Kalau seperti yang disampaikan Ibu Sri tadi, sumutasihu, artinya itu kebutuhan untuk kita agar kita sehat. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kita, tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ramadan Karim memiliki kelebihan dan keistimewaan yang cukup banyak sekali, di mana di situ bulan yang dipilih oleh Allah, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kemudian adanya malam Lailatul Qadar, bulan penuh keberkahan, ampunan, dilipat gandakan imbalan pahala, bahkan bulan untuk mensucikan jiwa, bulan untuk melatih kesabaran, untuk menempa jiwa, dan juga bulan kemenangan.
banyak predikat-predikat lainnya pada terhadap bulan suci Ramadan ini. Kalau kita flashback kemarin, mulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, itu adalah 2 bulan ini kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu tidak lain adalah pengantar untuk memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Yaitu pengantar mulai dari bulan Sya'ban. Maka sampai dikatakan oleh sebagian ulama, bulan Rajab itu adalah bulan untuk tathhirul jismi, untuk membersihkan anggota tubuh kita. Sehingga pada bulan Rajab itu kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah setelah tathhirul jismi, kemudian jiwa, tathhirun nafas, membersihkan jiwa kita, nafsu kita, pengendalian nafsu kita. Sehingga kata sebagian ulama, syahrul Sya'ban, syahrul Nabi, kita dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Kemudian syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Dan pada bulan suci Ramadan inilah adalah merupakan bulan di mana kita betul-betul rohani kita bisa full untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyah yang cukup banyak keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi istimewanya sejauh itu. Sebegitu besarnya bulan suci Ramadan ini, kenapa kemudian Allah pilih sebagai bulan suci bulan yang sangat istimewa? Tidak lain karena di sini adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'anul Karim, di antaranya itu. Dalam kitab sejarah, diturunkannya Al-Qur'an itu melalui 2 tahap. Min lauhil mahfuz ila sama'id dunya sekaligus. Makanya Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Nah, dari sama'id dunya itulah kemudian turun secara bertahap kurang lebih 25 tahun atau 22 tahun 2 bulan 10 hari, kira-kira seperti itu. Ini secara bertahap. Bulan sekaligus itulah ini merupakan peristiwa karena yang membawa Al-Quran adalah tanazzalul malaikatu, para malaikat warruqu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Nah, ini salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga malam itu dipilih sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, ini keistimewaan yang Allah karuniakan kepada umatnya Nabi. Allah akan memberikan Lailatul Qadar itu akan terjadi sepanjang tahun. Setiap bulan suci Ramadan. Kendati pun Al-Quran sudah tidak lagi turun. Tapi pada malam itu, pada malam bulan suci Ramadan itu, Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Yang Allah berikan kepada kita. Tentu saja kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keistimewaan yang cukup besar dan cukup banyak sekali lantaran beliau. Maka kita wujud syukur kita adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan dalam ujung ayat, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah, orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mengambil salah satu daripada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takwa, ini puasa Ramadan yang sama halnya dengan tujuannya adalah menjadi hamba yang bertakwa. Ada pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran diantaranya adalah pelajaran spiritual, mencerdaskan spiritual kita. Ada dimensi spiritual.
Kemudian ada dimensi yang kedua sosial, dan kemudian emosional ya, yang ketiga. Ini dipetik dari salah satu ayat surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini dimensi spiritual untuk mencerdaskan akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amanah, tambah iman kita. Ibunya Mahfudhah tadi sudah menyampaikan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa disertai dengan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan berharap timbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah akan mengampuni dosanya. Ini amanah billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Semua, karena semuanya kitab suci, para nabi-nabi terdahulu yang Allah utus itu adalah nabi-nabi juga diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Kalau puasa yang diperintahkan kepada Nabi Nuh dan umatnya, puasa dahr. Puasa dahr itu setahun penuh puasa. Setahun penuh tidak puasa, iftar. Nah, kita nggak kuat ya puasa seperti itu. Kemudian umatnya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka. Kita pun juga agak keberatan. Akhirnya, kalau umatnya Nabi Bani Israel itu adalah terkenal dengan puasa Asyura ya, puasa Asyura. Kemudian, nah kita umat Islam kemudian diperintahkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Ini adalah bukti bahwasanya syariat tentang puasa secara umum adalah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya, dan kemudian syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya adalah bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa. Dimensi ini dimensi spiritual. Kemudian dimensi sosialnya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili wasailin wa fir riqab. Sampai sini. Dimensi sosialnya. Di samping itu, orang yang bertakwa, ciri-cirinya adalah mereka orang-orang yang senantiasa memberikan harta kekayaannya, berinfak, bersedekah ala hubbihi. Ini menjadi catatan. Harta yang kita sukai. Ya. Harta yang kita sukai. Kalau harta yang makanan yang tidak kita sukai, ya artinya yang sudah lawas itu ya, yang sudah kurang enak artinya. Ini jangan dikasihkan ke orang lain. Nah, makanya kalau kita memberikan segala sesuatu, ini dianjurkan sesuai dengan ayat Al-Quran ini, atal mala ala hubbihi. Kepada siapa? Dzawil qurba wal yatama wal masakin. Tadi bisa disampaikan oleh Ibu Nyai. Wa binis sabil wasailin wa fir riqab. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Wa aqamas salata ini diselingin lagi dengan perintah Allah, yaitu mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Karena pada dasarnya aqamas salah, melaksanakan sholat itu juga punya dimensi spiritual dan juga dimensi sosial juga ada. Karena sholat pada dasarnya sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini salah satu ibadah yang memiliki nilai yang sangat tinggi sekali, memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, karena ini adalah komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun implikasi dari sholat itu akan membawa dampak positif ketika kita mampu menjauhkan diri dari segala macam perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini makanya ada dimensi sosialnya juga. Wa ataz zakata. Dan juga ini kemudian Allah selingin lagi dengan
kita menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan yang ketiga ini adalah dimensi emosional, di antaranya kita menepati janji. Kemudian sabar ketika menghadapi persoalan-persoalan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit, kita tetap memberikan nilai, ya, memberikan bantuan dan juga sabar atas apa yang terjadi. Ini ayat ini adalah menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Pertama, pendidikan spiritual, tentu saja peningkatan iman dengan pendekatan diri kepada Allah melalui sholat dan tadarus Al-Quran, amaliyah sunnah, serta puasa. Puasa ini memiliki nilai spiritual dan juga nilai sosial serta kesehatan. Ibu-ibu sekalian, kami tidak menjelaskan secara gamblang terkait dengan apa itu puasa. Namun apa yang dilakukan dengan amaliyah sunnah. Dalam salah satu hadis, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilaina bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu yadan yabtishu bi aw rijlan yamshi bi aw a'yunan yubsiru bi aw udhunan yasma'u bi." Saya jadi ingat apa yang disampaikan Bunyai Mahfudzoh. Kita ini di muslimat diajak untuk banyak melakukan amaliyah sunnah seperti sholat hajat, memperbanyak baca sholawat, kemudian ada nariyah maupun burdah maupun sholat lainnya, apakah itu hajat 100 rakaat ataukah sholat tasbih ataukah bacaan-bacaan dzikir lainnya. Ini ingat dengan firman Allah tadi dalam hadis qudsi. Banyak sekali. La yazalu 'abdi yataqarrabu. Banyak dari hamba-hambaku itu ada sebagian yang terus-menerus melakukan pendekatan diri kepadaku. Ya, mendekatkan diri kepadaku. Hatta uhibbuhu, sehingga aku cinta kepadanya. Sehingga dia cinta kepada saya dan aku pun cinta kepadanya. Kalau cinta yang timbal balik tadi terjadi, maka aku akan menjadi tangannya, kata Allah, aku akan menjadi kakinya, dan aku yang akan menjadi telinganya, dan aku yang akan menjadi matanya. Ini luar biasa. Sehingga Allah di sini ini ya, Allah akan membantu, Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Nah, jadi ini dengan adanya hirah kita mengisi bulan Ramadan ini, ya mumpung mengisi bulan Ramadan ini dengan amaliyah sunnah, amaliyah itu saja yang wajib juga itu yang nomor 1. Kemudian yang sunnah, insya Allah akan memberikan kemudahan. Kita lahir, nanti kita keluar selesai melaksanakan ibadah puasa, predikatnya kayaumin waladatu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian Lailatul Qadar di situ. Ada malam Lailatul Qadar, sekalipun masih jauh. Ini rata-rata kita ini pada awal Ramadan rajin, tetapi pada malam-malam akhir, 10 malam terakhir sudah mulai berkurang. Rata-rata seperti itu. Bagaimana yang dilakukan Nabi? Bagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar? Nah, aktivitas Nabi 10 malam terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqala al-ashru ahya al-laila wa iqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki malam 10 akhir, beliau malam harinya menghidupkan tentu saja memperbanyak baca qiraatul Quran, qiyamul lail, wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya,
wasyaddal mi'zar. Beliau sangat giat beribadah, ya, dan giat sekali beribadah dibanding daripada malam-malam lainnya. Ya, wasyaddal mi'zar ini diistilahkan begitu giatnya, seolah-olah beliau tidak melakukan hubungan dengan istrinya karena diajak untuk melakukan qiyamul lail, diantaranya adalah iktikaf, termasuk tadarus. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarrisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadun bil khairi min rihil mursalah. Hadis ini sangat populer, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling giat beribadah. Ingat, kita ini nanti di akhirat, yang melukis akhirat, di mahsyar itu yang paling dilihat pertama kali dipandang oleh Allah dan itu bercahaya adalah orang-orang yang as-sajjad, yang banyak sujudnya, banyak ibadahnya, banyak pendekatan dirinya kepada Allah, termasuk sholatnya. Salah satunya adalah sholatnya. Ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Giatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kapan? Yaitu ketika datang bulan suci Ramadan dan pada saat itu datang pula malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tiap malam datang, tiap malam bulan suci Ramadan. Kemudian faidarisuhul Quran, Rasulullah mudarosah dengan malaikat Jibril. Mudarosah itu saling mendengar, saling mudarosah, belajar. Nabi membaca, malaikat Jibril mendengar. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada kesalahan, malaikat Jibril membenarkan. Karena malaikat Jibril statusnya di sini adalah sebagai gurunya Rasulullah SAW. Nah, ini Ramadan yang seperti itu kita isi dengan banyak membaca kitab suci Al-Quran, ya, mudarosah. Karena Nabi dalam sejarah itu setiap malam bulan Ramadan itu mengkhatamkan seluruh bacaan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Ketika 22 tahun, ya, 22 tahun beliau tadarus semua ayat-ayat yang sudah turun. Kemudian pada Ramadan terakhir beliau 2 kali mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril dan juga didengarkan, disaksikan oleh Zaid bin Thabit, salah seorang penulis wahyu, yang mana beliau juga dipercaya, akhirnya dipercaya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Khalifah Utsman bin Affan untuk menulis Al-Quran, untuk menyalin Al-Quran. Sehingga itulah Al-Quran sampai sekarang ini diriwayatkan secara mutawatir, baik kitaban, ya, maupun tulisannya maupun bacaannya, semuanya mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kemudian malaikat Jibril, Rasulullah kepada para sahabat. Ini yang tasjid, ya, tasjid tentang untuk tadarus, untuk qiyamul lail. Tentu saja Ramadan ini kita isi dengan banyak melaksanakan sholat tarawih. Saya tidak sholat tarawih kita perbanyak, itu karena bagian daripada keistimewaan yang tidak ada terjadi pada malam-malam bulan lainnya. Tarawih kita jangan sampai ketinggalan. Seandainya tidak bisa berjamaah, kita bisa tengah malam kita laksanakan sholat tarawih sendiri. Kemudian yang kedua, tadi pendidikan jiwa. Pendidikan jiwa ini menjadi manusia yang memiliki kepedulian sosial. Tadi sudah disampaikan Nyai, saya tidak mengulang-ulang lagi, bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan zakat. Rasa kita jelas bahwa ini bulan Ramadan ini adalah bulan menempa jiwa kita menjadi orang yang memiliki jiwa rahim, jiwa yang rahim, jiwa yang senang bersedekah, senang berinfak.
Kemudian memiliki sifat pemurah, menghilangkan sifat-sifat kikir, yang ada sifat-sifat pemurah, sifat-sifat kikir kita hilang, sifat-sifat serakah kita hilangkan dari jiwa kita, sehingga yang ada adalah hati kita, jiwa kita bersih, menjadi orang-orang yang peduli kepada lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yang tadi kita sebut di sana adalah penanaman jiwa, mencegah dari emosional kita ya, menahan segala perbuatan-perbuatan tercela. Ini sesuai dengan makna as-saum dalam surat Maryam ayat 26. Ini nazartu lirrahmani shauma, pernyataan Sayyidah Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar akan berkata, saum itu tidak akan berkata, saya akan diam, artinya itu diam ya, tidak akan berkata-kata. Falan ukallima, aku tidak sama sekali tidak akan mengatakan perkataan. Ini terkait dengan ketika dituduh sebagai wanita zina, dituduh sebagai wanita pelacur, dituduh sebagai orang yang ahli ibadah tetapi melakukan perbuatan tindakan tidak baik. Ini terkait tuduhan-tuduhan terhadap Siti Maryam, tapi Siti Maryam kendati pun dijelek-jelekan, kendati pun beliau tetap diam. Nah, ini mestinya kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Siti Maryam. Makanya ada dalam pendidikan akhlak ini adalah kita menahan diri dari segala perbuatan tercela, baik dari sisi lisan dengan bohong, menggunjing, menfitnah, riba, mencaci dan mencela. Kemudian anggota tubuh kita mencuri dan segala macam perbuatan dosa lainnya. Makanya sampai Rasulullah SAW kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, tetapi yang tidak hanya lapar dan haus. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga segala macam perbuatan-perbuatannya. Mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat ayat yang tadi kita bacakan pertama kali, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tujuannya adalah takwa, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian sampai rangkaian ayat-ayat berikutnya terkait dengan bagaimana larangan selama berpuasa. Kemudian aturan-aturan berpuasa, kebolehan bagi orang-orang yang tidak mampu. Kemudian setelah ayat tentang petunjuk larangan bagi mereka, orang-orang termasuk suami istri pada malam harinya, itu ditutup dengan linna la'allahum yattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, wala ta'khudhu amwalahum bainakum bil batil. Ini ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu ila al-hukam bila ta'kulu fariqan min amwalin nas. Ini yang tidak penting sekali kita perhatikan. Kenapa Allah kemudian memerintahkan seperti itu? Setelah bicara tentang masalah puasa agar kalian menjadi hamba yang bertakwa, kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Karena dalam tafsir itu seperti kitab tafsir Nazmud Duror fi Tanasubi Ayatul Ahkam Wassuar karya Al-Yuqa'i, itu setiap ayat itu ada rangkaian, ada munasabahnya, ada kelanjutannya, ada munasabahnya. Ini munasabahnya apa? Munasabahnya tujuan dari takwa, dari buah daripada puasa itu, dari kita juga berhati-hati dalam makan harta, dalam memperoleh hasil apa yang kita cari, hasil iktisab kita, harta yang kita dapatkan itu.
dan sampai harta yang kita peroleh itu adalah harta dari hasil perbuatan curang, hasil mencuri dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah daripada kita melaksanakan puasa. Ini kan diantaranya adalah pendidikan akhlak, pendidikan moral untuk kita, pendidikan tasawuf untuk kita. Maka yang ada dari puasa tersebut adalah sifat-sifat terpuji yang muncul dalam diri kita, sifat-sifat terpuji. Salah satu di antaranya adalah sabar. Ya, ada 3. Saya mengambil salah satu. Saya mengambil 3 saja. Sabar, syukur, dan pemaaf. Sabar, nah, bahwa disebut-sebut bulan Ramadan adalah syahrus sabari, bulan di mana kita melatih kesabaran, meredam diri kita, hati kita, dan sampai kita ke bawah emosi. Maka tadi pendidikan emosi ya. Innama yuwaffawna ajrakum bighairi hisab. Imbalan bagi orang-orang yang bersabar, pahalanya banyak sekali. Bahkan kita dalam segala hal, dalam usaha kita selalu diberkali oleh Allah dengan kata-kata wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kepada Allah melalui wasilah sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 2 ini, sabar, salat itu memang berat pada hakikatnya. Tapi itu sebagai sarana untuk meraih kesuksesan kita. Ini sabar. Yang kedua, syukur. Syukur ini ada syukur bil qalbi, ada bil lisan, bil af'al. Syukur bil qalbi, berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah, bahwa Allah, apa yang berikan Allah kepada kita, apa yang menimpa diri kita, itu semuanya adalah baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Semuanya yang Allah berikan kepada kita, apakah itu ujian? Jangan dikira ujian itu segala sesuatu yang enggak enak. Tapi pada ujian itu juga ada sebagian yang enak. Kenikmatan itu juga bagian daripada ujian. Ya, bagian daripada ujian. Apakah kita bersyukur atau enggak? Jika kita diberikan kesehatan, kita diberikan uang yang banyak, apakah kita bertambah syukurnya? Apakah kita tambah ini Allah lagi senang dengan kita, ya? Fa yaqulu rabbi akraman wa imma idza mubtalahu wa yaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah memberikan karunia banyak, dikira Allah itu lagi senang dengan kita. Rabbi akraman, Allah memuliakan kita. Padahal di balik itu adalah ada ujian. Kemudian bilisan, syukur bilisan. Selalu berkata baik. Ya, di antaranya kita bukti syukur kita selalu berkata-kata dengan baik. Kemudian kita berzikir, bertasbih, menjauhi perkataan-perkataan yang tidak manfaat. Ini di antara itu bagian daripada syukur kita. Kemudian bil af'al. Yang bil af'al itu bukti syukur kita adalah melaksanakan aktivitas yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat salah satu hadis dari yang populer Rasulullah SAW. Ketika setiap saat beliau melakukan sholat, kadang-kadang kakinya bengkak. Kemudian salah seorang sahabat tanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana ibadahnya Nabi? Ibadahnya Nabi belum ceritakan sampai segitunya, ya. Kemudian ditanyakan, sahabat bertanya, wahai Rasul, bukankah Allah sudah menjamin engkau masuk surga? Bukankah Allah sudah menjamin bahwa dosa-dosamu diampuni? Tapi jawaban Rasul, inni uridu an akuna abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Subhanallah. Apakah kita ini mampu melaksanakan seperti itu? Mudah-mudahan kita bisa meniru sifat-sifat Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri sampai menyampaikan, wa ju'ilat li qurratu ain, wa ju'ilat qurratu ainin li fi shalah.
sholat ini merupakan sesuatu yang sangat aku cintai. Jadi Rasulullah itu sangat cinta sekali dengan melaksanakan sholat. Karena apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah menjadi jiwa pemaaf. Itu salah satu sifat Allah dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagaimana disebut dalam surat Al-A'raf ayat 199, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah kita sebagai hamba yang pemaaf, kita menganjurkan berbuat baik dan kita berpaling dari orang-orang yang tidak berilmu. Nah, salah satu hadis yang ada hubungannya dengan ini adalah ketika malaikat Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, apa sesungguhnya? Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Inna Allah ya'muruka an ta'fu'a amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka. Sesungguhnya tujuan Allah menurunkan ayat ini tidak lain adalah Allah menyuruhmu wahai Nabi Muhammad untuk memberi maaf kepada orang yang sudah menzalimi engkau. Yaman haramatu, engkau bersedekah, engkau membantu, engkau mengeluarkan tangan kepada orang yang tidak pernah memberikan segala sesuatu pertolongan kepada engkau. Nah, ini berat juga. Wa tasila man qata'aka, dan engkau supaya bersilaturahmi kepada orang yang sudah memutus tali persaudaraan dengan engkau. Ini sungguh pekerjaan yang sangat berat sekali. Nah, tapi itu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi menyampaikan, wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada engkau. Inilah ibu-ibu sekalian, beberapa mungkin tips ya, beberapa hikmah daripada bulan suci Ramadan. Pesan-pesan ini semuanya apa yang kami sampaikan adalah pesan-pesan dari Allah, pesan-pesan dari Rasulullah. Kalau itu benar datangnya dari Allah, yang tidak benar salah apabila salah datangnya dari kami. Demikianlah dari kami. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.